Hai, aku Andini. Kali ini aku mau bikin video. Bukan video yang berat untuk ditonton, enggak. Aku bikin video ini ya santai aja lah pokoknya. Aku cuma mau menjelaskan. Aku ingin sharing aja sih. Aku ingin sharing apa yang aku dapat dari selama aku membaca buku Sebelum Filsafat. Aku tertarik dengan satu bab, yaitu di bab 8 yang membahas mengenai sikap mental seorang filosof. Coba hitung, berapa kali dalam sehari kalian buka HP tanpa alasan yang jelas? Bukan nyari apa-apa sih, tapi kayak takut ketinggalan sesuatu aja gitu loh. Takut ada tren baru, takut ada info penting, takut tertinggal dari yang lain, takut gak relevan, atau bahkan takut kelihatan gak gaul. Kita hidup di zaman yang semuanya serba cepet. Informasi ganti terus, tren setiap minggu ganti, dan media sosial bikin kita seolah harus terus ikut. Dan fenomena ini disebut sebagai FOMO atau Fear of Missing Out. Kita tahu sih itu capek banget, tapi siapa peduli? Semua orang tetap ngikut dan lakuin hal itu. Tahu gak sih, sebelum istilah FOMO ramai dipakai di masyarakat, filsafat udah ngebahas soal ini. Bukan dengan kata FOMO, tapi sikap mental seorang filosof. Di buku Sebelum Filsafat ada satu bab yang membahas mengenai sikap mental seorang filosof. Isinya bukan teori yang berat, melainkan sikap batin. Bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita menyikapi realitas, dan bagaimana kita merespon hal-hal di sekitar kita. Intinya, sikap mental dari seorang filosof adalah tidak tergesa-gesa dalam menerima sesuatu dan tidak menelan mentah-mentah realitas apa adanya. Filosof bukan orang yang hidupnya paling tenang, tetapi orang yang gak panik ketika dunia berubah. Karena dia punya satu kebiasaan penting, yaitu berhenti sebelum bereaksi. Filosof bukan orang yang paling banyak tahu, tetapi orang yang paling mau bertanya. Dia gak tiba-tiba percaya atau ngeiyain gitu aja. Pasti akan tanya dulu, ini apa? Kenapa bisa gini? Apa alasannya? Dan lain sebagainya. Sikap mental seorang filosof lahir dari rasa heran. Heran akan dunia, heran akan manusia, heran akan hal yang dianggap biasa, tapi bukan heran yang lebay, melainkan heran yang bikin kita mikir. Contoh simpelnya gini, kenapa orang dengan mudah percaya perkataan orang di media sosial daripada pikirannya sendiri gitu. Padahal kan kita juga nggak bisa buktiin gitu aja kan. Kayak influencer nih ngomong bla 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 bla, pasti followersnya oke-oke aja, ngikut-ngikut aja, iya kan? Tanpa nyari tahu tuh emang bener ya dia omongin. Nah, filosof itu sering berpikir seperti itu. Kenapa kita langsung ikut-ikutan aja? Kenapa kita nggak cari tahu dulu lebih dalam kebenarannya seperti apa? Yang terjadi saat ini, banyak orang yang tercuci otaknya tanpa mereka sadari itu dari media sosial, iya kan? Sekarang kita pakai analogi, media sosial itu kan penuh banget tuh ya isinya tuh, kayak berita, iya, terus habis itu juga iklan, terus kayak kehidupan orang lain, gosip segala macam. Nah, kita nonton tuh juga ya udah, kita lihat, kita swipe, kita lihat, kita swipe, kita lihat, kita swipe gitu kan. Tapi kalau filosof itu ketika mereka melihat satu konten itu di pause dulu, dilihat, kok bisa ya konten seperti ini tuh viral, kok bisa ya orang-orang tuh suka nonton kayak gini, apa yang bikin mereka tuh suka nonton konten ini. Jadi menganalisa gitu loh, menganalisa satu konten. Kayak biasanya kan konten yang viral tuh konten-konten tidak bermutu kan. Nah itu tuh
cari tuh apa yang bikin konten ini tuh bisa naik gitu. Oh mungkin pembawaannya, atau mungkin kayak topik yang dibahas gitu. Nah, FOMO itu muncul karena kita terlalu cepat bereaksi tanpa refleksi. Ada orang pamer, kita iri. Ada orang flexing, kita ngerasa kayak apa sih gitu doang gitu. Terus ada orang punya pencapaian, kita kayak ngerasa tertinggal gitu ya. Kayak ini hidup gue nggak guna banget gitu. Terus ada orang kayak hidupnya tuh kelihatan have fun banget, happy banget. Terus kita nih ngerasa kayak hidup gue kayak susah banget ya. Kok orang hidupnya pada enak-enak ya, bla 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 bla. Seperti itu. Menurut sikap mental seorang filosof, masalahnya itu bukan pada media sosial, tetapi pada cara pandang kita terhadap realitas. Ya ginilah, kita lihat nih, apakah itu keseluruhannya benar adanya seperti itu, atau itu cuma potongan-potongan kecil, cuma settingan gitu loh. Maksudnya kayak ya kan gak mungkin ya orang di media sosial itu dia ngepost dirinya menderita gitu kan, gak mungkin. Pasti kan ngepostnya happy. Nah, jangan gampang FOMO guys. Belum tentu yang kalian lihat di media sosial enak, happy itu juga kenyataannya kayak gitu. Bisa aja dia menderita tuh di belakang kamera, iya kan? Jadi yaudahlah, nggak usah FOMO guys, nggak usah FOMO. FOMO bikin kita jadi reaktif. Dalam sikap mental seorang filosof ada satu hal yang diajarkan, ini satu hal penting yang diajarkan, bahwa yang rame itu belum tentu penting. Dan yang lebih pentingnya lagi, apa yang kita rasakan itu nggak harus terus kita turutin, nggak harus terus kita ikutin. Di sini filsafat kerja bukan ngasih jawaban cepat, tetapi ngasih ketenangan buat mikir. Sikap mental seorang filosof itu bukan anti tren, bukan sok beda, bukan, tapi punya prinsip. Nggak semua hal itu harus diikutin, nggak semua hal harus ditelan gitu aja, nggak semua hal itu harus ditiru. Di zaman sekarang, punya sikap mental seorang filosof itu penting banget, karena tanpa hal itu kita bakal lama-kelamaan kita bakal kecapean mental nih, ngejar validasi, ngejar pembuktian, ngejar sesuatu yang kita tuh nggak tahu kita tuh lagi nyari apa sih gitu loh. Di bab ini pokoknya kita tuh diajarin lah berpikir itu bukan biar kelihatan pinter atau lain sebagainya, tapi simpel banget buat kita itu sayang sama diri kita sendiri. Kita tuh kenal dan jujur sama diri kita sendiri gitu. Kita stop dulu FOMO-FOMOan itu ya. Kita refleksikan diri kita. Kita lebih memilah-milah lagi apapun yang kita dapat di media sosial. Gak gampang kepancing, gak gampang iri, gak gampang ngerasa kayak tertinggal. Jadi diri kita sendiri aja, gak usah FOMO, dengan ciri khas kita sendiri aja. Kalau kita mau terjun ke media sosial gitu juga, itu gak apa-apa banget. Gak usah ngikutin tren, tapi kita cari ciri khas dan branding kita sendiri gitu. So kayaknya segini dulu video yappingnya aku tentang perfilsafatan ini, karena jujur aku juga masih butuh belajar banyak sih, masih harus mengulik lagi gitu ya. Thanks for watching, dan mungkin kapan-kapan bisa lah kita bikin video lagi nih tentang filsafat nih, kayak kita ya sharing aja sih sebenarnya gitu ya. Thanks and bye bye.